masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTB SDN 101, Ibu Sutini SPD MSI, dan juga Bapak Ibu guru yang terhormat dan juga tenaga kependidikan di UPTB SDN 101. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena bersedia menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana modul 1.4 ini adalah akhir dari modul 1 dan yang menjadi tugas saya di sini adalah menyampaikan dan berbagi tentang apa yang sudah saya pelajari di 2 minggu terakhir kemarin. Modul ini saya pelajari selama 2 minggu, yaitu tentang bagaimana kita membuat dan mendisiplinkan budaya positif di sekolah kita. Silakan, selamat datang Bapak Muhammad Fatah. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, dalam modul budaya positif ini, sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu topiknya ada apa saja. Di modul ini ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Sebelum membahas lebih jauh tentang budaya positif, kita sudah tentu tahu semua ya dengan Bapak yang ada di gambar ini. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Pemikiran beliau yaitu Ki Hajar Dewantara dalam sebuah pendidikan, di mana menurut beliau pendidikan bertujuan untuk menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mendapat dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini adalah kalau Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah itu adalah ladang, guru adalah petani, dan siswa adalah benih yang akan disemai, di mana setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Setiap anak memiliki karakternya masing-masing, dan guru hanya bertugas menuntun, tapi tidak bisa merubah apa yang menjadi karakter mereka, apa yang menjadi jalan hidup mereka. Nah, diumpamakan sebagai petani, di mana misalnya ada padi, kita sebagai guru menanam, sekolah adalah ladangnya, kita menanam padi, maka kita harus memperlakukan padi, bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar, tentang kondisi airnya, pupuknya, dan lain-lain. Itulah tugas guru. Jadi kalau zaman dulu saya pernah belajar, ada teori yang mengumpamakan seorang siswa ini sebagai kertas putih kosong, dan guru katanya bisa membentuk dan menuliskan di atas kertas putih kosong itu. Namun pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada perbedaan sedikit. Jadi perbedaannya, katanya siswa atau individu ini terlahir dengan kertas putih yang sudah ada polanya. Jadi mereka sudah punya pola tapi masih berupa garis halus, dan seorang guru bertugas untuk mempertebal garis-garis yang positif, tentunya bermuara pada nilai-nilai
menilai profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen tersebut. Jadi kita sebagai guru harus menuntun kodrat tersebut, memunculkan karakter yang positif dan menyamarkan karakter-karakter yang negatif. Kira-kira seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh. Kemudian sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, di mana mereka memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi maksudnya kodrat alam ini sudah ada dari dirinya anak, dari alamnya. Jadi tidak hanya terpengaruh dari sekolah saja, tetapi alam tempat mereka berada itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman artinya pendidikan haruslah menuntun anak agar dia mampu menghadapi kehidupannya kelak dan zamannya kelak. Jadi tidak hidup di zaman ini saja, tetapi zaman yang akan mereka hidupi kelak. Selanjutnya, tadi kita sudah masuk tentang budaya positif. Budaya positif, apa sih makna budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kira-kira kalau disiplin positif ini sudah kita laksanakan sehari-hari. Kalau di sekolah ini sudah kita laksanakan meskipun ada beberapa persepsi dan nama gitu ya. Seperti kita sebelum masuk kelas ada berbaris dulu, itu juga merupakan salah satu budaya positif. Berdoa dan sebelum dan sesudah memulai pelajaran itu juga budaya positif. Kemudian anak-anak ketika mau pulang itu saling, itu juga budaya positif. Luar biasa sekali. Kemudian untuk menjalankan budaya positif, kita perlu merubah paradigma atau mindset. Inilah yang sangat sulit. Yang sangat sulit bukan untuk menjalankannya, tapi bagaimana kita merubah mindsetnya atau paradigma diri kita sendiri. Perubahan paradigma. Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Perubahan paradigma berarti merubah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Ada perubahan paradigma yaitu teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Di mana ini yang perlu kita rubah ya Bapak Ibu. Ini setidaknya untuk saya pribadi sebelum melakukan belajar di modul 1.4 ini ada ilusi-ilusi yang saya yakini, tapi ternyata setelah belajar ini saya ada perubahan sedikit, pergeseran paradigma sesuai dengan paradigma dari Dr. William Glasser ini. Yang pertama yaitu adalah ilusi kalau guru mengontrol murid. Jadi selama ini saya yakin, saya pribadi yakin saya bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanyalah ilusi. Itu hanyalah ilusi. Kalaupun pada saat itu siswa mau dikontrol, itu karena atas izin hati nuraninya sendiri. Dan efeknya juga sementara dan tidak selamanya. Itulah kita harus merubah paradigma kalau ilusi guru ini mampu mengontrol murid. Ini perubahan yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sering mengkritik orang atau membuat orang merasa bersalah, tapi kita merasa ini tujuannya untuk merubah karakter. Nah, ini juga merupakan salah satu ilusi. Kenapa? Karena seperti tadi, mereka punya dasarnya sendiri, mereka sudah punya kodratnya sendiri. Dan untuk berubah ini memang atas
atas izin dari dirinya sendiri. Nanti ini kaitannya dengan budaya positif, bagaimana budaya positif sehingga mampu mengubah ilusi-ilusi yang tadi menjadi kenyataan, menjadi sebuah perubahan karakter yang lebih baik. Yang ketiga, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif ini bisa berupa ucapan atau juga dengan hadiah. Ini efektif tapi berlaku sementara. Jadi tidak selamanya. Sekali lagi ini berlaku ketika siswa mengizinkan dari dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa peserta didik atau memaksa anak-anak. Jadi ini merupakan ilusi kalau orang dewasa tidak memiliki hak. Tapi sekali lagi mereka dari dalam dirinya sendiri, dari motivasi intrinsiknya mereka sendiri akan mampu merubah dirinya menjadi lebih baik. Dan di sini guru yang akan menuntun perubahan tersebut. Perubahan paradigma. Ada ini sebuah contoh kasus nanti bisa kita lakukan. Ada contoh A dan B. A-nya Anda, B-nya teman. Nanti kita coba. Sobeklah secari kertas kecil. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kita coba ya. Mungkin di sini Ibu Pini dan Pak Sur bersedia mencoba. Menurut Pak Sur, apa yang paling berharga untuk Pak Sur? Boleh ditulis Mas, boleh Pak tulis uang. Tulis Pak ya, uang gitu. Itu diumpamakan uang segepok yang sangat berharga buat Pak Sur ini. Uang. Berharga ini Pak ya. Keyakinan ini uang itu banyak, uang sungguhan bukan cuma kertas. Pegang Pak, genggam. Itu keyakinan Pak ya, itu uang. Ibu Pini adalah teman. Dan teman ini akan mengambil hal yang paling berharga buat Pak Sur. Paksalah dengan segala upaya, boleh paksa, rayuan, atau apalah yang bisa. Monggo dicoba. Jangan Pak, jangan dikasih Pak. Ya, sejauh mana keyakinan Pak Sur? Ini uang Bu. Jangan ditanya Ibu, tapi dipaksa ambil Ibu. Orang diambil. Iya, dengan segala daya upaya. Berarti merebut. Merebut, ya Ibu. Coba Ibu ini dengan paksa. Ya, silakan. Ya. Wah, ya. Ini ternyata Pak Sur murah hati ya. Hal yang paling berharga dia berikan ini. Gimana kira-kira kalau Bu Iim mencoba juga? Ayo, hal yang paling berharga buat Bu Iim apa Bu Iim? Om Harun, tulislah di secari kertas Om Harun. Dan apa ini Bu Iim? Ini sebuah contoh nyata. Ya. Ya. Jok mau ngalaman. Secari kertas, tulislah sesuatu yang paling berharga buat Bu Iim. Om Harun misalnya. Takut diambil sungguhan ini ya. Karena ini diminta bungkus masalahnya. Ya, genggamlah. Ingat Bu Iim, ini adalah hal yang paling berharga buat Bu Iim. Coba Bu Mus di sini bertugas untuk mau mengambil hal yang paling berharga buat dari Bu Iim. Jak bagi. Boleh melakukan upaya apapun Bu Mus, dirayu boleh, diapakan boleh. Oh, belum digenggam ya, digenggam dulu Bu Iim. Silakan. Genggam berat. Genggam berat Bu Iim, genggam. Iya, terima kasih. Ini ternyata teman-teman saya murah hati semuanya. Oh, kesehatan. Berarti Bu Iim rela memberikan kesehatannya pada Bu Iim. Loh, tadi direbut dikasih. Iya. Hal yang paling berharga akan diambil sama temannya. Yang paling berharga. Kira-kira ini kalau misalnya benar-benar terjadi, apakah yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan? Tentunya boleh Bu?
Ya, tentunya dengan segala usaha Dan upaya. ya, tentunya akan mempertahankan dengan segala macam usaha daya yang sebaik mungkin. supaya tidak lepas. Iya, supaya tidak lepas, baik tadi katanya Mas Sur yang paling berharga adalah uang ataupun kesehatan dari Bu Iki. Nah, inilah yang maksud perubahan paradigma tadi. Kalau ilusi-ilusi orang dari luar bisa mengontrol, tapi yang sebenarnya terjadi adalah motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang. Begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Bu Iki, Bu Mut, Ibu Vini dan juga Pak Suyanto sudah mempraktekkan genggaman tangannya. Selanjutnya, ini sudah tadi kita refleksikan apa yang terjadi. Katanya tadi mempertahankan, berusaha mempertahankan. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon menjadi teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Inilah yang kita pelajari tadi. Siapa yang mengontrol? Ini oleh Stephen R. Covey, di mana yang awalnya teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita seperti itu. Menurut saya, nasi goreng itu enak, kamu harus nasi goreng itu enak. Kita berusaha untuk merubah seseorang dengan keyakinan kita. Padahal setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Itu hanya opini. Dan kalau di teori kontrol terjadi perubahan paradigma di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua orang harus berpikiran sama dengan kita, tetapi orang juga memiliki pandangan yang berbeda. Nasi goreng tidak enak, aku lebih suka rujak. Nah, bisa jadi seperti itu dan kita merubah paradigma itu. Oh iya ya, anakku tidak suka ini, satunya tidak suka belajar seperti ini. Maka kita sebagai guru haruslah menuntut kodrat-kodrat tersebut. Selanjutnya, pada teori stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, salah loh, telat. Salah kamu, udah salah katanya, perilaku buruk salah. Langsung salah, tidak ada ampun. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita berusaha mendalami dan menyelami kenapa kesalahan tersebut dilakukan. Nak, kenapa kamu telat? Itu Bu, tadi saya mau jatuh, sepedanya bannya bocor misalnya. Dari teori ini, selanjutnya pada teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dan di teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Sekali lagi, yang dapat mengontrol hanya diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga terjadi pergeseran pada teori kontrol, di mana Anda bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang tadi, motivasi intrinsik dalam diri seseorang. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya dibujuk, oh ayo nak, kamu nak harus rajin, kamu tidak boleh sering telat. Kita biasanya membujuk dulu, tapi ujung-ujungnya kalau anak-anak itu melakukan lagi dan lagi, pasti ujung-ujungnya akan ada pemaksaan. Dan ini akan ada pergeseran di mana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita duduk bersama, berkolaborasi baik dengan teman-teman ataupun dengan siswa mencari jalan terbaik untuk masalah yang dihadapi. Kemudian ada pada stimulus respon, ada model berpikir menang atau kalah. Dan pada teori kontrol, modelnya berpikir menang. Kita sama-sama menang. Artinya kita bisa menang, kita bisa berdiri tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ini dari pergeseran teori dari stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya kita masuk ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin itu? Mungkin ada teman yang mau menyampaikan. Kira-kira selama ini berpikirnya disiplin itu apa sih?
Oh iya, Pak Fatah, terima kasih, tertib pada aturan, kata Pak Fatah. Oke, benar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Selama ini seperti itu. Disiplin, oh aku harus disiplin, berarti aku harus pakai sepatu lengkap, aku harus datang tidak terlambat tepat waktu gitu. Jadi seolah-olah itu adalah pemaksaan untuk siswa. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan, ini ya, Bapak kita, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk menciptakan atau memotivasi secara eksternal, karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri sendiri. Maksudnya di sini adalah setiap tindakan disiplin tadi yang kita lakukan, ini alangkah lebih baiknya kalau kita melakukannya dan menggerakkan hati mereka agar timbul suatu motivasi internal, motivasi dari dalam diri seseorang untuk melaksanakan kedisiplinan itu. Jadi tidak hanya dengan hukuman, paksaan, atau juga mungkin dengan penghargaan. Itu semua adalah motivasi eksternal. Ini ya Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat dan memerintah dirinya sendiri. Jadi tidak cuma diperintah oleh orang, tetapi dia juga harus mampu memerintah dirinya sendiri. Oh, aku harus bangunnya pagi. Jadi kalau misalnya bangun pagi, aku harus tidurnya jangan malam-malam. Dia berkata di dalam hatinya, dan jika itu bisa terjadi, maka seorang individu akan merdeka seutuhnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan universal ini biasanya disepakati secara universal, secara orang banyak, secara umum gitu ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu harus kita yakini. Ada perilaku pasti ada tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuannya, tujuan yang mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia tidak kenal, biasanya kita kenal dengan, kalau yang pada kurikulum kali ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini semua Bapak Ibu sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen. Mungkin Bu Iim bisa bantu saya bernyanyi ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa semuanya pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih
kasih Ibu Im. Ini adalah muara dari tujuan dari pendidikan nasional yang saat ini ya. Muaranya adalah 6 elemen profil pelajar Pancasila. Diharapkan Bapak Ibu guru hebat bisa menerapkan 6 profil pelajar Pancasila ini, mewujudkannya dengan budaya-budaya positif, sehingga karakter-karakter dalam 6 elemen pelajar Pancasila ini bisa terwujud dan tampak pada karakter-karakter siswa-siswi kita. Itu harapannya. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi perilaku manusia pasti ada tujuannya. Ini ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang seseorang melakukan tindakan tersebut meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya, tapi tetap mereka lakukan karena dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya orang yang memiliki teori motivasi seperti ini akan selalu berpikir, temannya membeli tas branded seharga jutaan, karena memang dalam lingkungannya adalah lingkungan yang luar biasa. Dan orang tersebut meskipun tidak nyaman, tidak sesuai dengan isi dompetnya, mereka akan memaksakan diri karena apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, apabila saya tidak membelinya? Biasanya akan ada berpikir seperti itu. Jika ada orang yang memang memiliki motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya yang dipikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga berlaku pada siswa kita. Kita biasa, ayo anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal ini, nanti ibu kasih permen. Biasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata masuk teori motivasi perilaku, salah satu motivasi perilaku manusia, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Biasanya yang muncul, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ternyata untuk motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah salah satu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari luar, karena takut tidak nyaman atau mendapatkan hukuman dari seseorang. Kemudian untuk perilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga merupakan motivasi eksternal, yaitu motivasinya dari luar, yaitu tadi untuk hadiah atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, ini baru merupakan motivasi internal. Biasanya dijalankan atau diwujudkan melalui disiplin diri. Dan dari ketiga motivasi perilaku ini, yang terbaik memang adalah yang ketiga, di mana kita harus menumbuhkan motivasi internal. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan atas pelanggaran. Jadi kalau melanggar biasanya dihukum. Pak Fatah tidak pakai sepatu, maka selama sehari harus berjalan di sekolah dan mengikuti pelajaran sekolah tanpa memakai sepatu sekalian. Misalnya itu ya, itu adalah suatu hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi apa sih? Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian dan lain-lain. Biasanya konsekuensi ini sudah kita sepakati dulu, kita buat di kelas. Anak-anak, kalau misalnya nanti tidak mengerjakan PR, konsekuensinya mengerjakan atau menulis PR-nya 2 kali lipat misalnya. Nah, konsekuensi ini yang akan
dijalankan tanpa anak-anak merasa terpaksa, tapi dengan kesadaran diri. Jadi motivasi intrinsiknya keluar. Oh, aku tidak mengerjakan PR, maka sesuai konsekuensi atau kesepakatan tadi, aku akan mengerjakan atau menulisnya 2 kali lipat. Beda dengan hukuman. Selanjutnya, ini ada beberapa kasus. Bapak Ibu, saya minta bantuan. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini masuk konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena suka terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita coba lihat. Oh, benar sekali, hukuman ya. Karena terlambat, jadi tadi dikasih hukuman mencatat 100 kali. Monggo Bapak Ibu kita lanjutkan tentang hukuman dan konsekuensi yang tadi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini tadi sudah dijawab oleh Pak Sur, katanya hukuman. Dan ya, benar sekali. Oh, Pak Sur ternyata guru senior memang tidak bisa dipungkiri, pengalamannya sungguh luar biasa ini ya. Ini ada kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ya, kira-kira gimana Bapak Ibu? Konsekuensi, hukuman, ada yang hukuman? Hukuman, oke, bonus hukuman dan ternyata hukuman juga. Lari datang, seret, kamu sini. Lari keliling lapangan 10 kali, 2 kali karena telat gitu biasanya ya, itu juga merupakan suatu hukuman. Udah dibuka dulu uangnya Pak ya. Alhamdulillah ini juga merupakan hukuman di mana murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ya. Lanjut, kasus selanjutnya yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kita lihat. Ya, benar sekali. Jadi sekali lagi konsekuensi adalah akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, luar biasa, hebat sekali. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya, benar sekali. Selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama kayak tadi, tapi masih ada. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira bagaimana ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, ya benar sekali. Kenapa? Kan sama-sama lari. Cuman, iya karena sudah sesuai, sudah diketahui ya. Kembali ke keyakinan lagi nanti. Oke, selanjutnya terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab. Yang sekarang adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang terjadi. Yang terjadi tadi sesuai kesepakatannya itu, jadi sudah diketahui itu ya. Selanjutnya, hukuman membuat anak sakit baik di fisik maupun hati. Sakitnya hati, sakit fisik itu merupakan salah satu bentuk hukuman dalam jangka panjang. Ini efeknya. Kadang-kadang mungkin waktu kita zaman sekolah pernah ada hukuman baik secara kata-kata atau fisik yang menyakitkan dan sampai saat ini masih membekas di hati. Itu ada ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Ya, ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Untuk hukuman ini jangka panjang, kemudian jangka pendek itu adalah untuk konsekuensi. Mungkin pada saat itu anak yang disuruhkan membersihkan meja karena tumpahan air akan pegel. Ibu, kok suara air? Tetapi biasanya efek dari sakit hatinya ini tidak akan bertahan lama atau jangka pendek. Beda dengan hukuman yang memang diberikan atau dilakukan secara paksaan. Selanjutnya, di hukuman anak membenci kedisiplinan karena tadi
15 kali karena ini. Jadi seolah-olah anak itu membenci disiplin yang harus dijalankan. Kemudian pada konsekuensi, anak lebih menghargai kedisiplinan. Oh, aku sepakat kalau misalnya aku tidak mengerjakan PR, maka harus menyalin 2 kali lipat. Motivasi ini yang akan membuat anak-anak lebih menghargai kedisiplinan tersebut. Selanjutnya, hukuman sudah pasti adalah sebuah paksaan. Sedangkan konsekuensi merupakan stimulus atau tanggapan dari perbuatan yang sudah terjadi. Hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kok butuh sampai? Piringnya mama yang paling berharga dipecahin sama aku. Bisa-bisa nanti aku sama mama dihukum, biasanya gitu. Akhirnya si anak akan berusaha bagaimana kesalahan tersebut tidak diketahui dan anak akan menyembunyikan. Itu dari hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Jadi misalnya tadi si piring mama jatuh, konsekuensinya sudah disepakati bersama-sama. Kalau misalnya ada barang pecah belah atau keramik yang jatuh, harus dibersihkan dan dirapikan kembali gitu. Misalnya, maka secara tidak langsung anak akan belajar dan mematuhi kedisiplinan yang sudah disepakati atau peraturan yang sudah disepakati baik di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya, pada hukuman ada rasa marah, bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Itu yang dirasakan oleh seseorang yang mendapat hukuman. Namun kalau di konsekuensi, yaitu merasa kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi efeknya sementara. Ya, seperti tadi ketika disuruh membersihkan, itu efeknya sementara. Selanjutnya, penghargaan adalah sebuah pengakuan yang diberikan atas prestasi atau sebuah pengembangan diri. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Loh, kok bisa? Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, ternyata kalau hukuman tadi sebuah paksaan, dorongannya eksternal, ternyata ini juga sama dengan sebuah penghargaan. Kenapa? Karena penghargaan ini akan membuat si anak merasa ketergantungan. Anak yang biasanya kalau mengerjakan tugas dan benar akan mendapatkan hadiah dari bu guru. Otomatis si anak ini akan merasa tergantung dengan si guru tersebut. Oh, kok nggak ada tugas, begini gue beri hadiah. Dan ketika gurunya berbeda atau kita berada di dalam kasus yang berbeda, anak-anak sudah tidak ada motivasi lain. Oh, nggak akan dapat hadiah lagi, malas aku nggak usah kerjakan, biasanya seperti itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alvin Kohn 1993. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif seperti tadi karena menyebabkan ketergantungan tadi ya Bapak Ibu untuk penghargaan. Penghargaan tidak efektif kenapa? Misalnya anak-anak nanti yang bisa mengerjakannya tugas di depan akan mendapatkan permen 10 buah. Untuk anak-anak tertentu mungkin mereka akan senang. Tetapi untuk beberapa anak yang memang ekonominya lebih ada, kemudian anak itu punya permen yang sudah banyak, mereka akan beranggapan buat apa? Aku permen sudah banyak, jadi aku nggak perlu. Jadi penghargaan ini tidak efektif untuk sebagian anak atau sebagian orang. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Aduh, Namus, kamu hebat sekali. Ibu kasih kamu ini karena sudah mendapatkan nilai 100. Ada di depan dengan membawa hadiah dari ibu guru dan mendapatkan pujian-pujian dari ibu guru. Otomatis dari sekian banyak siswa yang ada di dalam ruangan tersebut akan terbesit. Mendesah. Jiu boleh. Masa aku enggak? Otomatis kalau misalnya nanti ketemu bisa jadi si anak yang tadi mendapatkan penghargaan dari guru akan memperoleh perlakuan berbeda dari si anak tersebut. Bisa jadi yang biasanya akrab jadi gak ada bicara. Jadi hubungan yang sebelumnya akrab bisa jadi renggang karena penghargaan tersebut. Ya.
Selanjutnya, ya putusnya silaturahmi, tapi bukan karena itu ya Bu ya. Penghargaan mematikan kreativitas tadi ya, karena apa yang akan aku dapatkan. Kalau kamu bisa membuat gambar yang indah, nanti ibu akan memberikan ini. Pikirannya sudah akan rusak nanti. Oh, pikirannya berubah. Nanti aku dapat apa ya? Kalau aku buat ini, nanti aku dapat apa ya? Jadi di pikirannya itu adalah ini. Hadiah apa yang aku akan dapatkan? Kreativitas akan rusak karena pikiran-pikiran seperti itu. Yang berikutnya adalah penghargaan menghukum. Menghukum maksudnya di sini seperti tadi, karena bisa mematikan kreativitas, juga merusak hubungan, dan juga pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kalau sudah motivasi internalnya sudah luar biasa banyak, yang salah satunya dari penghargaan setiap hari. Nah, kamu ibunda kasih ini, kamu ibu kasih itu, kamu kalau gini kasih ini, kasih itu, maka otomatis si anak akan tergantung dengan hadiah-hadiah yang diberikan guru. Akan melakukan perbuatan-perbuatan positif sesuai dengan penghargaan si guru, dan motivasi intrinsik dari dalam dirinya perlahan-lahan akan terhapus. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, lantas bagaimana cara kita memberikan sebuah apresiasi atau pengakuan untuk siswa? Kalau dihukum tidak boleh, diberi penghargaan tidak boleh, lantas apa yang harus kita lakukan? Ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang harus ditinggal dulu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, beberapa hal yang harus ditinggal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak boleh pilih-pilih. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi tidak hanya pada hasil akhir, melainkan juga proses yang sudah dilakukan siswa. Ada 2 orang siswa sama-sama melakukan menggambar. Si siswa A menggambar hasilnya bagus, si siswa B menggambarnya jelek. Tetapi proses yang dilakukan tidak dilihat oleh seorang guru akan menyebabkan seseorang menjadi patah semangat. Motivasi intrinsiknya akan berkurang. Selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini mungkin Bapak Ibu sudah diterapkan di kelasnya masing-masing. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini ketika kasus COVID dulu ya. Ini kenapa sih harus peraturan yang seperti itu? Mungkin ada Bapak Ibu tahu? Ya, ini kalau yang pakai helm otomatis untuk keselamatan. Kalau yang cuci tangan dan pakai masker ini untuk kesehatan dan keselamatan juga. Itu untuk yang peraturan ya Bapak Ibu. Kemudian kenapa harus keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, merupakan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal dari latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama. Jadi ini sudah disepakati kalau keyakinan. Ini konteksnya konteks luas Bapak Ibu. Kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita, berarti yang menyepakati adalah siswa-siswi yang ada di kelas kita. Misalnya kita sepakat datang 5 menit sebelum pelajaran dimulai misalnya, atau mengerjakan PR, atau juga menjaga kebersihan kelas. Kalau tidak, konsekuensinya begini. Itu yang disebut keyakinan. Jadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Gitu ya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, sabar ya Bapak, sebentar lagi. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa
dibuat dalam bentuk yang positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan dari waktu ke waktu ini ya, cara pembentukan keyakinan kelas di sekolah, dan saya rasa Bapak Ibu sudah hebat semua untuk melaksanakannya. Selanjutnya, ini kira-kira ada kalimat peraturan dan akan kita ubah di keyakinan kelasnya berupa apa gitu ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu memupuk tanggung jawab agar anak-anak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalimatnya jadi lebih ringkas dan umum gitu ya Bapak Ibu kalau dari keyakinan kelas. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini masuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau singkatnya berkomitmen gitu ya. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, yaitu tentang keselamatan, menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga untuk keselamatan dan keamanan. Bergantian atau menunggu giliran merupakan kesabaran menghormati orang lain. Selanjutnya, ini Bapak Ibu yang dari tadi kita suarakan yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini akan berhasil dari dasar dari awal, yaitu awal yang harus kita lakukan yaitu ini. Dasarnya adalah peraturan kelas. Kita pasti memiliki peraturan di kelasnya masing-masing. Tadi ada pergeseran, kenapa harus keyakinan, kenapa tidak peraturan? Tadi kita merubah dari peraturan yang memang kadang kalau dilanggar akan mendatangkan hukuman, kita akan beralih ke keyakinan kelas, di mana keyakinan ini akan mendatangkan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Jadi ketika konsekuensi atau keyakinan kelas ini dilanggar, maka dia secara sadar diri, secara termotivasi dari dalam dirinya sendiri akan melaksanakan konsekuensinya. Nah, keyakinan kelas yang terlaksana dengan baik, jika setiap kelas melakukan keyakinannya, maka ini akan menyebabkan lingkungan yang positif, pasti. Ketika lingkungan positif, maka budaya positif akan terlaksana secara lebih luas dan tentunya akan menciptakan sekolah kita yang aman dan nyaman, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas, keyakinan kelas 5B. Kesepakatannya sudah, ini di sini ada videonya. Ya, videonya kecil ya. Mohon Bapak Ibu melihat dan menonton videonya. Selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia dalam bertindak tadi pasti ada sesuatu, pasti ada tujuan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia perlu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan ingin diterima. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu kesenangan. Ada yang di sini tidak ingin senang? Ingin senang semua ya. Dan yang kelima yaitu penguasaan. Inilah dasar dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi perlu ditanamkan, mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar ketika mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai contoh, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan
siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Mungkin ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kali Abu, Ya, silakan Pak Fata. dihukum Agusnya itu. Oh, kira-kira menurut Pak Fata alasannya apa? Dari tadi 5 motivasi 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira dasar Agus melakukan itu karena situasi yang mana Pak Fata? Menunjukkan lagi. Kebutuhan. Ingin Ya, disayang. kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Bertahan hidup, bertahan Bertahan hidup. hidup, ya. Benar. Ini semuanya bisa jadi. Oh iya, benar Pak Fata. Ini kalau misalnya itu bertahan hidup Bu, kalau punya makanan nggak mungkin kita merampas punya orang lain gitu ya. Tapi di sini kebutuhan apa yang akan dipenuhi Agus? Yang pertama ya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Beda jawaban akan beda juga. Kemudian, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan akan menuruti semua keinginannya, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah penguasaan. Dia harus akan kekuasaan. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya yaitu itu saja. Aku selalu dibawakan telur ceplok, aku bosan. Maka yang dasar dia melakukannya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin bebas memilih menu bekalnya. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, maka kebutuhan yang dia sedang wujudkan adalah kesenangan. Dia senang melihat temannya kesal. Ya. Jadi untuk Ya. memprediksi Agus ini bagaimana, Bu? Kenapa? Kata teman saya ini yang bernama Robi. Oh iya. Jadi si Agus ini ya tergantung jawabannya itu Pak. Tergantung jawabannya. Jadi Agus ini belum tentu jujur, Bu. iya, itu dia namanya guru punya caranya sendiri. Punya caranya sendiri untuk menghadapi si Agus-Agus yang ada di kelas-kelas kita masing-masing ya. Kita tanya, kita lakukan tadi seperti yang tadi ya, kita perlu tahu tujuan seseorang melakukan sesuatu sebelum mengambil tindakan gitu ya. Selanjutnya ya, 5 posisi kontrol. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu guru mempunyai 5 posisi kontrol yang perlu diketahui. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, siapa ini tukang hukum ya? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Jadi ini 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih detail memahami tentang 5 posisi kontrol, mari kita simak dan saksikan dalam video berikut ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Di mana? Bapak Ibu bisa saya lanjutkan ya. Yang pertama yaitu penghukum, di mana di sini guru berbuatnya menghardik siswa yang melakukan kesalahan. Ya, menyakiti, menyindir, menunjuk-nunjuk seperti video yang sudah disaksikan tadi ya. Hei Naren, kenapa kamu terlambat? Seolah-olah guru tersebut tidak ingin mendengarkan penjelasan dari siswa tersebut. Tapi ibu, siswanya terbata-bata karena merasa takut, merasa disakiti. Ya, akhirnya si guru akan memberikan hukumannya macam-macam, mulai dari keliling lapangan atau maki-makian yang akan menyakitkan hati. Selanjutnya di posisi di posisi pembuat merasa bersalah, ini akan ada ucapan-ucapan. Naren, kamu kenapa telat? Harusnya kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Naren tidak kasihan dengan ibu. Ibu setiap hari melihat kamu telat. Naren tega ya sama ibu. Nah, maka dengan ucapan-ucapan seperti itu akan membuat si siswa merasa identitasnya. Aku salah sama ibu. Jadi batinnya akan sakit karena rasa bersalah. Makanya posisi kontrol ini disebut sebagai posisi kontrol rasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, kalau teman posisinya maka kalimat-kalimat yang dia sampaikan akan lebih santai. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu menghukum kamu Naren. Jadi kamu harus melaksanakan, kamu harus begini. Si guru akan mendekati dengan penuh perasaan bersahabat dengan siswa. Namun jangan beropini dulu Bapak Ibu ya, karena ini 5 posisi kontrol ini nanti akan mendatangkan efek-efek yang berbeda. Kemudian pemantau, kalau pemantau ini adalah guru yang bertindak berdasarkan data. Biasanya guru ini akan datang. Hei Naren, kamu telat lagi. Iya ibu, lihat, kamu minggu ini terlambat sudah 4 kali. Jadi si guru ini akan bertindak sesuai data. Nah, sudah ada data. Naren, kamu terlambat sudah 5 kali dalam minggu ini. Apa yang kamu sudah lakukan? Macam-macam gitu ya. Selanjutnya di posisi manajer, inilah posisi yang memang diharapkan karena posisi ini adalah posisi yang terbaik. Posisi manajer, di posisi manajer ini guru akan membimbing siswa dan mengajak siswa untuk memecahkan masalahnya melalui proses yaitu segitiga restitusi. Di mana dalam segitiga restitusi yang akan kita pelajari nanti, anak-anak diajarkan untuk disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Dan memang dari posisi 5 posisi kontrol ini, yang kedua penghukum dan pembuat merasa bersalah adalah konteks atau posisi yang paling rendah. Jadi karena memang yang bisa mengontrol diri sendiri adalah dirinya sendiri dengan motivasi internal. Jadi kita sebagai guru memang mendekati si murid, kita harus membuat perubahan, menuntun agar lakunya menjadi lebih baik berdasarkan motivasi internal. Jadi memang penghukum dan pembuat merasa bersalah
Kemudian yang terbaik, posisi yang terbaik adalah posisi manajer, di mana kita akan menyelesaikan sebuah masalah melalui proses segitiga restitusi. Selanjutnya, Pertanyaannya kan yang seperti ya nanti ya Bapak. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Umumnya yang terjadi pada saat ini, setelah anak melakukan kesalahan, mereka akan kembali ke kelompoknya dengan merasa bersalah, merasa malu, merasa takut umumnya. Nah, dari segitiga restitusi ini kita akan merubah pemikiran tadi yang anak-anak merasa gagal, menggiring perubahan mereka akan menjadi sukses dan bisa melakukan perubahan. Itu ya dasarnya, ini berpikir aset katanya. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa mereka akan menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi hukuman tadi ya, kalau dihukum katanya kan menebus kesalahan, tapi tidak untuk restitusi. Restitusi berpandangan untuk belajar dari kesalahan dan agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, jadi kalau tadi penghargaan atau hukuman bisa merusak hubungan dengan temannya, di restitusi adalah bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan atau perilaku seseorang. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi bukan pada masalahnya, tapi pada solusi yang akan dicari dari masalah tersebut. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi ya, dalam kondisi yang lebih baik gitu. Selanjutnya ini Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi yang memang perlu Bapak Ibu ketahui untuk menghadapi masalah yang biasanya terjadi di lingkungan kelas atau sekolah. Yang pertama, tahapan paling awal dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Setiap orang biasanya akan keluar pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Itu awal dari kita melaksanakan segitiga restitusi. Jadi kita harus menstabilkan suasana hatinya, menstabilkan identitas dari siswa tersebut agar mereka tidak merasa gagal atau salah. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Hal ini salah satu kalimat yang biasa dipakai. Kamu tentu memiliki alasan mengapa kamu melakukan semua itu. Ini kembali ke yang tadi, setiap orang, setiap individu melakukan sesuatu karena ada alasan. Jadi kita melakukannya pada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita menanyakan alasan atas perbuatannya pada proses validasi tindakan yang salah, kita akan menanyakan keyakinan yang sudah dilanggar. Tadi kamu sudah memukul temannya, misalnya ya kasusnya memukul teman, maka nanti kita tanyakan pada anak itu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, keyakinan kelas apa yang telah kamu tidak lakukan. Ya, setelah
menjawab dengan sadar diri, oh saya tidak menghormati teman Bu, maka dari sini kita akan menggiring mereka untuk berpikir bagaimana caranya kamu memperbaiki hal yang sudah kamu lakukan. Jadi prosesnya pun akan mereka pikirkan sendiri. Oh, aku akan memperbaikinya Bu dengan aku akan datang meminta maaf, aku tidak akan melakukannya lagi. Dan proses inilah yang akan membuat motivasi intrinsik dalam diri seseorang muncul secara perlahan. Itu ya Bapak Ibu, dan ini diharapkan dilakukan secara konsisten agar apa yang kita lakukan dalam segitiga restitusi ini bisa melekat dan menjadi karakter peserta didik. Gitu Bapak Ibu. Bagian-bagian segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang lebih positif terhadap dirinya sendiri. Ini pada proses menstabilkan identitas. Selanjutnya, pada proses validasi tindakan yang salah bertujuan untuk membantu siswa menemukan kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi ketika mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian pada saat menanyakan keyakinan, ini tujuannya untuk anak melihat kesalahan dan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang seperti apa yang dia inginkan. Jadi ditanya, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Maka secara otomatis mereka akan digiring untuk berpikir cara dan memecahkan kesalahannya. Ini ada salah satu video yang sudah saya laksanakan di kelas, yaitu tentang segitiga restitusi. Kok telat? Kesiangan, oke. Ibu dulu zaman sekolah sih sering telat juga. Tapi kenapa kok bisa telat, Mas Ben? Karena tidur jam 11. Tidur jam 11 malam, berarti tadi kesiangan. Iya, wah tidur jam 11 malam itu kayaknya nggak bagus ya buat kesehatan juga ya Ben ya. Teman makanya kesiangan dan telat gitu. Nah, kira-kira menurut Ben ada nggak aturan ibu yang Ben langgar? Ada. Apa? Tidak datang lebih awal. Oh, harusnya datang Lebih awal. lebih awal. Oke. Ada nggak solusi untuk memperbaikinya? Jadi, Apa kira-kira? tidur lebih awal Hmm. sama minta tolong ibu buat bangunin. Oke, jadi mulai sekarang biar Ben tidak kesiangan dan terlambat, Ben akan tidur lebih awal dan juga akan meminta mama untuk membangunkan Ben, gitu ya. Wah, solusi yang bagus sekali Ben. Terima kasih, Ibu tunggu agar kamu tidak datang terlambat lagi ya nak ya. Ya, sudah silakan. Tapi sebelum saya tutup, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, mungkin ada refleksi yang ingin disampaikan dari materi tadi yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang mau memberikan refleksi dari yang sudah kita pelajari. Ibu? Saya. Oh, Mas Suryanto, nggih. Maju Pak. Monggo Bapak. Dari refleksi yang disampaikan tadi semuanya teori, pelaksanaannya membutuhkan proses yang lama dan tidak mudah. Hanya itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Suryanto atas refleksinya, dan memang benar sekali proses menuntun dan menggiring anak menuju apa yang sesuai cita-citanya diajar. Saya akan memberikan refleksi, yaitu yang mana tadi bahas tentang disiplin positif. Jujur saja selama ini kami sebagai guru, kita semua sebagai pendidik, di mana kita lebih banyak yaitu memberikan suatu hukuman. Setiap anak memberikan ada kesalahan, ya setiap anak melakukan kesalahan itu kita cenderung memberikan suatu hukuman. Kan intinya gitu ya. Ya, jadi selama ini kalau kita hubungkan dengan disiplin positif ini, kita yaitu telah banyak melakukan suatu kesalahan, intinya begitu ya, dimana tentang
disiplin ini nanti dengan adanya yaitu materi yang dipaparkan oleh Bu Marwah selaku calon guru penggerak, karena ini memberikan suatu yaitu pembelajaran yang sangat baik, yaitu memberikan praktek baik kepada kita semua. Jadi nantinya yang harapan saya nantinya itu apa yang telah kita lakukan selama ini yang berupa hukuman-hukuman yang kita berikan kepada anak didik kita, yang mungkin kita selama ini memberikan suatu efek jerah kepada anak kita supaya anak didik kita ini yaitu adanya suatu perubahan. Nah ternyata kalau menurut ilmu ini kita salah. Jadi kita walaupun tidak bisa berubah secara sekaligus, kita berubah secara bertahap. Memang sebaiknya kalau ada suatu kesalahan kepada anak didik kita, kita tidak harus langsung memberi hukuman, kita menanyakan dulu yaitu alasan kenapa kamu terlambat, kenapa yaitu kamu tidak mengerjakan tugas. Namun kita tidak bisa dipungkiri sebagai pendidik yaitu selama ini karena anak-anak kita ini juga anak-anak yang bandel. 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin sampai guru-guru itu merasa jenuh ya, memberikan teguran kepada anak-anak kita, termasuk juga memberikan yaitu suatu katakan dan tadi katakan ancamannya, karena seringnya terlambat kalau kamu nantinya yaitu tetap tidak ada berubah, nanti kamu tidak akan naik kelas. Ya, akan memberikan suatu ancamannya. Ini semata-mata karena yaitu untuk memberikan efek jerah. Tapi kita sebagai ibu tetap harus berubah secara perlahan-lahan. Kita juga harus menyikapi semuanya ini dengan baik. Terima kasih apa yang telah disampaikan Bu Marwah. Semoga saja kita kedepannya bisa mengubah apa yang salah menjadi lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan refleksinya. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan Bapak Ibu guru hebat sekalian di UPTD SDN 101 tidak merasa bosan dengan apa yang saya ucapkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian saya beri pantun Ibu. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.